Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai aliran Syiah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Yosi Prawucini Indias, NIM 196151099. Ada teman saya Cantika Niken Herwanti, NIM 196151076. Roisna Kukuh Fajar Rahmadani, NIM 196151082, dan Happy Delina Sari, NIM 196151107. Sejarah Syiah, menurut etimologi bahasa Arab, bermakna pembela dan pengikut seseorang. Selain itu, bermakna setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Dan menurut terminologi, Syiah bermakna mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih utama dari seluruh sahabat dan lebih bermakna atau berhak untuk menjadi khalifah kaum muslimin. Begitu pula sepeninggalan beliau. Syiah mulai muncul setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar. Masa-masa awal Khalifah Utsman, yaitu pada masa tahun-tahun awal jabatannya, umat Islam bersatu. Tidak ada perselisihan. Kemudian pada akhir kekhalifahan Utsman terjadilah berbagai peristiwa yang mengakibatkan timbulnya perpecahan. Muncullah kelompok pembuat fitnah dan kezaliman. Mereka membunuh Utsman, sehingga setelah itu umat Islam pun berpecah-pecah. Pada masa kekhalifahan Ali juga muncul golongan Syiah, akan tetapi mereka menyembunyikan pemahaman mereka. Mereka tidak menampakkannya kepada Ali dan para pengikutnya. Satu golongan yang menganggap Ali sebagai Tuhan. Ketika mengetahui golongan ini, Ali membakar mereka dan membuat parit-parit di depan pintu masjid Bani Kandah untuk membakar mereka. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Shahihnya dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, suatu ketika Ali memerangi dan membakar orang-orang Zindik atau Syiah yang menuhankan Ali. Andaikan aku yang melakukannya, aku tidak akan membakar mereka, karena Nabi pernah melarang penyiksaan sebagaimana siksaan Allah dibakar. Akan tetapi, aku pasti akan memenggal batang leher mereka, karena Nabi bersabda, barang siapa yang mengganti agamanya atau murtad, maka bunuhlah ia. Yang kedua, ada golongan Sabbah atau pencela. Di sini Ali mendengar tentang Abu Saudah atau Abdullah bin Sabah bahwa ia pernah mencela Abu Bakar dan Umar. Maka Ali mencarinya. Ada yang mengatakan bahwa Ali mencarinya untuk membunuhnya, akan tetapi ia melarikan diri. 3. Golongan Mu'tazilah, yaitu mereka yang mengutamakan Ali atas Abu Bakar dan Umar. Padahal telah diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi Muhammad bahwa beliau bersabda, sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Riwayat semacam ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Syahihnya dari Muhammad bin Hanafiyah bahwa ia bertanya kepada ayahnya, siapa manusia terbaik setelah Rasulullah? Ia menjawab, Abu Bakar. Kemudian siapa? Dijawabnya Umar. Dalam sejarah Syiah, mereka terpecah menjadi 5 sekte yang utama, yaitu Kaisaniyah, 2 Imamiyah atau Rafidhah, yang ketiga Zaidiyah, yang keempat Gulat, dan yang kelima Ismailiyah. Dari kelima sekte tersebut lahir sekian banyak cabang-cabang sekte lainnya. Pemikiran aliran Syiah. Yang pertama, Al-Tauhid. Dalam prinsip Al-Tauhid atau keesaan Allah,
Syiah meyakini bahwa Allah SWT adalah zat yang maha mutlak, yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Dia maha sempurna, jauh dari segala celah dan kekurangan. Bahkan dia adalah kesempurnaan itu sendiri dan mutlak sempurna. Mutlak al-kamal wal kamal al-mukhtar. Syiah meyakini bahwa Allah adalah zat yang tak terbatas dari segala sisi, ilmu, kekuasaan, keabadian, dan sebagainya. Oleh karena itu, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, karena keduanya terbatas, tetapi pada waktu yang sama hadir di setiap ruang dan waktu karena dia berada di atas keduanya. Syiah meyakini bahwa Allah SWT tidak dapat dilihat dengan kasat mata, sebab sesuatu yang dapat dilihat dengan kasat mata adalah jasmani dan memerlukan ruang, warna, bentuk, dan arah. Padahal semua itu adalah sifat-sifat makhluk, sedangkan Allah jauh dari segala sifat-sifat makhluknya. Syiah meyakini bahwa Allah Maha Esa, Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, dan Esa dalam afal atau perbuatan atau ciptaannya. Yang dimaksud Esa dalam zat ialah bahwa tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang menandinginya, dan tidak ada yang menyamainya. Esa dalam sifat bahwa sifat-sifat seperti ilmu, kuasa, keabadian, dan sebagainya menyatu dalam zatnya, bahkan adalah zatnya sendiri. Sifat-sifat itu tidak sama dengan sifat-sifat makhluk, yang masing-masing berdiri sendiri dan terpisah dari yang lainnya. Dan Esa dalam afa'al atau perbuatan, yang berarti bahwa segala perbuatan, gerak, dan wujud apapun pada alam semesta ini bersumber dari keinginan dan kehendaknya. Pada itu, Syiah juga meyakini bahwa hanya Allah yang boleh disembah, tauhid al-ibadah, dan tidak boleh menyembah kepada selain Allah atau la taubu illa iyahu. Maka barang siapa menyembah selain Allah, dia adalah musyrik. 2. Kenabian. Dalam prinsip nubuwah atau kenabian, Syiah meyakini bahwa tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul ialah untuk membimbing umat manusia menuju kesempurnaan hakiki dan kebahagiaan abadi. Syiah meyakini bahwa nabi pertama adalah Adam alaihissalam dan nabi terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara para nabi itu terdapat 5 nabi yang masuk kategori ulul asmi atau 5 nabi pembawa syariat Allah dan syuhuf atau kitab suci yang baru, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi-nabi paling mulia. Syiah meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dan penutup para rasul. Tidak ada nabi atau rasul sesudahnya. Syariatnya ditujukan kepada seluruh umat manusia dan akan tetap eksis sampai akhir zaman. Dan dalam arti bahwa universalitas ajaran dan hukum Islam mampu menjawab kebutuhan manusia sepanjang zaman, baik jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, siapapun yang mengaku sebagai nabi atau membawa risalah baru sesudah Nabi Muhammad SAW, maka dia sesat dan tidak dapat diterima. Syiah meyakini bahwa semua nabi masum, terpelihara dari perbuatan salah, keliru, dan dosa baik sebelum masa kenabian maupun sesudahnya. Adapun adanya sejumlah ayat yang mengesankan seolah-olah sejumlah nabi pernah berbuat dosa, difahami sebagai tarkal awal, meninggalkan yang utama atau meninggalkan sesuatu yang lebih baik, bukan melakukan sesuatu yang buruk. Syiah juga meyakini bahwa para nabi dibekali oleh Allah dengan mukjizat dan kemampuan mengerjakan perkara-perkara luar biasa dengan izin Allah SWT. Seperti menghidupkan orang mati oleh Nabi Isa alaihi wasallam, mengubah tongkat menjadi ular oleh Nabi Musa alaihi wasallam, dan
memperbanyak makanan yang sedikit oleh Nabi Muhammad SAW. Namun dari semua mukjizat itu, Al-Quran yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat terbesar sepanjang masa. Karena itu Syiah meyakini bahwa tidak seorang pun dapat membuat kitab seperti Al-Quran atau bahkan sebuah surat sekalipun. Al-Imamah. Dalam prinsip Al-Imamah atau kepemimpinan, Syiah meyakini bahwa kebijakan Tuhan atau Al-Hikmah Al-Ilahiyah menuntut perlunya kehadiran seorang imam sesudah meninggalnya seorang rasul guna terus dapat membimbing umat manusia dan memelihara kemurnian ajaran para nabi dan agama ilahi dari penyimpangan dan perubahan. Selain itu, untuk menerangkan kebutuhan zaman dan menyeru umat manusia ke jalan serta pelaksanaan ajaran para nabi. Tanpa itu, tujuan penciptaan yaitu kesempurnaan dan kebahagiaan atau al-takamul wa al-sya'adah lebih sulit dicapai. Oleh karena itu, Syiah meyakini bahwa sesudah Nabi Muhammad SAW wafat, ada seorang imam untuk setiap masa yang melanjutkan misi Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang terbaik pada masanya. Dalam hal ini, Syiah Imamiyah meyakini bahwa Allah telah menetapkan garis imamah sesudah Nabi Muhammad SAW pada orang-orang suci dari zuriatnya atau keturunannya yang berjumlah 12. Adapun pengangkatannya, Syiah meyakini bahwa seorang imam diangkat melalui nasyah atau pengangkatan yang jelas oleh Rasulullah SAW atau oleh imam sebelumnya, Imam Ali bin Abu Thalib misalnya. Syiah meyakini bahwa Nabi SAW telah mengangkat dan menetapkannya sebagai imam sesudah beliau. Demikian pula Imam Hasan dan Husain, putra-putra bin Ali. Keduanya telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan kemudian dikukuhkan oleh Imam Ali bin Abu Thalib dan kemudian oleh Imam Hasan bin Ali. Syiah meyakini bahwa imamah bukan sekedar jabatan politik atau kekuasaan formal, tetapi sekaligus sebagai jabatan spiritual yang sangat tinggi. Selain menyelenggarakan pemerintahan Islam, imam bertanggung jawab membimbing umat manusia dalam urusan agama dan dunia mereka. Imam juga bertanggung jawab memelihara syariat Nabi Muhammad SAW dari kemungkinan penyimpangan atau perubahan dan bertanggung jawab untuk terus memperjuangkan tercapainya tujuan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Syiah meyakini bahwa seorang imam tidak membawa syariat baru. Kewajibannya hanyalah menjaga agama Islam, memperkenalkan, mengajarkan, menyampaikan dan membimbing manusia kepada ajaran-ajaran yang luhur. Semua yang mereka sampaikan adalah apa-apa yang sebelumnya telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Syiah juga meyakini bahwa seorang imam wajib bersifat ma'sum, terpelihara dari perbuatan dosa dan kesalahan. Karena seorang yang tidak maksum tidak dapat dipercaya sepenuhnya untuk diambil darinya prinsip-prinsip agama maupun cabang-cabangnya. Oleh karena itu, Syiah meyakini bahwa ucapan seorang imam maksum, perbuatan dan persetujuannya adalah hujjah syari'iyah, kebenaran agama yang mesti dipatuhi. Selanjutnya, Al-Adl atau kemahaadilan Tuhan. Dalam prinsip Al-Adl atau kemahaadilan Tuhan, Syiah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil.
Dia tidak pernah dan tidak akan pernah berbuat zalim atau berbuat sesuatu yang dianggap jelek oleh akal sehat kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, Syiah meyakini bahwa manusia tidak terpaksa dalam perbuatan-perbuatannya. Ia melakukannya atas pilihannya sendiri karena Allah telah memberikannya kebebasan kepadanya dalam perbuatan-perbuatannya. Oleh karena itu, manusia akan menerima konsekuensi dari perbuatan-perbuatannya tersebut. Yang baik akan mendapat balasan kebaikan, sedangkan yang berbuat jahat akan menanggung akibat perbuatannya. Selanjutnya ada Al-Ma'ad atau hari akhir. Dalam prinsip Al-Ma'ad atau hari akhir, Syiah meyakini bahwa suatu hari nanti seluruh umat manusia akan dibangkitkan dari kubur dan dilakukan hisab atas perbuatan-perbuatan mereka di dunia. Yang berbuat baik akan mendapatkan surga, sementara yang berbuat keburukan dimasukkan ke neraka. Syiah meyakini bahwa tubuh dan jiwa atau ruh manusia bersama-sama akan dibangkitkan di akhirat dan bersama-sama pula akan menempuh kehidupan baru. Sebab keduanya telah bersama-sama hidup di dunia. Karena itu bersama-sama pula harus menerima balasan yang setimpal, pahala atau hukuman. Syiah meyakini bahwa pada hari kiamat nanti setiap orang akan menerima buku catatan amal masing-masing. Orang saleh akan menerima dengan tangan kanan, sementara orang fasik akan menerima dengan tangan kirinya. Syiah meyakini bahwa di akhirat nanti akan ada timbangan amal dan jembatan Shirathul Mustaqim, yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka yang akan dilalui oleh setiap orang. Akan tetapi, untuk dapat selamat dari timbangan atau melewati jalan yang amat berbahaya itu bergantung pada amal perbuatan manusia itu sendiri. Syiah meyakini bahwa para nabi, imam maksum, dan wali-wali Allah akan memberi syafaat kepada sebagian pendosa dengan izin Allah sebagai bagian dari pemberian maaf kepada Allah kepada hamba-hambanya. Akan tetapi izin itu hanya diberikan kepada orang-orang yang tidak memutus hubungan dengan Allah dan para kekasihnya. Dengan demikian, syafaat tidak berlaku mutlak, tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang ada hubungannya dengan amal dan niat kita. Syiah meyakini bahwa di antara alam dunia dan alam akhirat ada alam ketiga yang dibuat dengan alam barzakh, yaitu alam di mana ruh manusia bersemayam di sana sesudah kematian hingga datang hari kiamat. Di alam itu orang yang salih akan hidup nikmat, sedangkan orang yang kafir dan atau bejat akan hidup sengsara. Baik, selanjutnya adalah sekte-sekte dalam Syiah. Abu Al-Khair Al-Baghdadi membagi Syiah dalam 4 kelompok besar, yaitu Zaidiyah, Ismailiyah, Isna Asyariyah, Gulat atau Syiah ekstremis. Perpecahan dalam kelompok Syiah terjadi disebabkan oleh perbedaan prinsip keyakinan dalam persoalan imamah, yaitu pada pergantian kedudukan imam dalam Syiah menjadi sangat penting. Karena tugas dan tanggung jawab seorang imam hampir sejajar dengan kedudukan Nabi. Imam dalam Syiah memiliki kewajiban menjelaskan makna Al-Quran, menjelaskan hukum syariat, mencegah perpecahan umat, menjawab segala persoalan agama dan juga teologi, juga menegakkan keadilan, mendidik umat, dan melindungi wilayah kekuasaan. Sekte pertama Syiah yaitu Zaidiyah. Asal-usul Zaidiyah dimulai setelah kepemimpinan Imam Husain karena perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak atas kepemimpinan imam. Golongan pertama
beranggapan bahwa Muhammad ibnu Hanifah lebih berhak atas kepemimpinan. Sedangkan golongan kedua berpendapat bahwa Ali Zainal Abidin bin Husain yang lebih berhak atas kepemimpinan imam. Golongan kedua inilah yang menjadi cikal bakal sekte Zaidiyah. Zaidiyah mengusung Zaid sebagai imam kelima pengganti Ali Zainal Abidin. Zaid adalah seorang ulama tersohor dan juga guru dari Imam Abu Hanifah dan merupakan keturunan Ali bin Abi Thalib dari sanad Ali Zainal Abidin bin Husain. Sekte Zaidiyah menetapkan bahwa hak sebagai imam dapat diberikan kepada siapapun yang memiliki garis keturunan sampai dengan Fatimah, putri Rasulullah SAW, baik dari Hasan bin Ali maupun Husain bin Ali. Akan tetapi, seorang imam harus memiliki kemampuan secara keilmuan, adil, dan berani melawan kezaliman. Sekte Zaidiyah juga membenarkan adanya 2 atau 3 imam dalam 2 atau 3 kawasan yang berjauhan dengan tujuan untuk melemahkan musuh. Musuh yang dimaksud adalah kepemimpinan yang zalim. Selanjutnya ada sekte Ismailiyah. Sekte Ismailiyah dan Isna Asyariyah dapat digolongkan dalam Syiah Imamiyah karena keduanya mengakui bahwa pengganti Ali Zainal Abidin adalah Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir. Kemunculan sekte Ismailiyah dan Isna Asyariyah terjadi setelah wafatnya Abu Abdullah Ja'far Shadiq pada tahun 148 Hijriah. Sekte Ismailiyah meyakini bahwa Ismail, putra Imam Ja'far As-Shadiq, adalah imam yang menggantikan ayahnya sebagai imam ke-7. Ismail sendiri telah ditunjuk oleh Ja'far As-Shadiq. Namun Ismail wafat mendahului ayahnya. Akan tetapi satu kelompok pengikut tetap menganggap Ismail adalah imam ke-7. Kepercayaan pada 7 imam Syiah yang terhenti pada putra Ja'far As-Shadiq menjadikan Syiah Ismailiyah disebut juga Syiah Sabaiyah. Isna Asyariyah, kelompok lain dari golongan Syiah Imamiyah, yaitu Isna Asyariyah atau lebih dikenal dengan Syiah Imamiyah atau juga Ja'fariyah. Kelompok atau juga bisa disebut kelompok Syiah Imam 12. Kelompok ini mempercayai pengganti Ja'far As-Shadiq adalah Musa Al-Khazam sebagai imam ke-7, bukan Ismail saudaranya. Kelompok Syiah inilah yang jumlahnya paling banyak dari kelompok Syiah yang lainnya. Disebut sebagai Syiah Imam 12 karena kelompok Syiah ini meyakini 12 imam. Yang terakhir, Syiah Gulat atau Syiah ekstremis. Sekte Gulat merupakan kelompok ekstrim dari paham Syiah yang saat ini telah dianggap sudah punah. Kelompok ekstrim ini banyak yang dipandang telah keluar dari agama Islam sehingga keberadaan saat ini dianggap telah punah. Kelompok paham Syiah yang termasuk Gulat diantaranya As-Sabaiyah, yaitu pengikut-pengikut Abdullah bin Sabah. Di antara Syiah Gulat yang lain yaitu Al-Hattabiyah. Mereka adalah penganut paham Gulat yang disebarkan oleh Abu Al-Hattab Al-Asyadi. Kelompok Al-Hattabiyah menyatakan bahwa Imam Ja'far As-Shadiq dan leluhurnya adalah Tuhan. Imam Ja'far sendiri menolak dirinya dianggap sebagai Tuhan. Kelompok ini dalam perkembangan sejarahnya juga mengalami perpecahan dalam kelompok-kelompok kecil. Sebagian dari mereka percaya bahwa dunia ini kekal, tidak akan binasa. Surga adalah kenikmatan dunia. Mereka tidak mewajibkan sholat dan membolehkan minum minuman keras.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salahnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.